Islam itu datang dalam rangka memuliakan manusia, bukan mengekang, bukan membatasi gerak-geriknya, bukan menghalangi kebebasannya, bukan. Islam itu datang dalam rangka memuliakan manusia, baik kaum laki-lakinya ataupun kaum wanitanya. Yang akan disampaikan di sini adalah sebuah pesan tentang tetaplah menjadi yang terbaik. Ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pula bagi seorang mukminah apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu aturan, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain sesuai dengan selera mereka. Di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa keluar dari apa yang telah menjadi keputusan Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan keluar dari ketaatan kepadanya adalah merupakan bentuk kefasikan. Ini hal yang harus kita yakini. Sekali lagi, keluar dari apa yang telah menjadi keputusan Allah, dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan dari ketaatan kepadanya adalah merupakan kefasikan. Bukan kebebasan. Bagaimana mungkin
seorang mukmin tanpa rasa malu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian dikatakan itu sebagai bentuk kebebasan. Bagaimana mungkin seorang mukminah, seorang muslimah tanpa rasa malu menampakkan aurat secara bebas, melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian dikatakan bahwa itu sebagai bentuk kebebasan. Supaya tidak ada hal yang menganggap bahwa itu sebagai bentuk kebebasan, Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah menetapkan satu perkara, satu aturan, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain yang sesuai dengan seleranya. Berarti bukan sebuah kebebasan ketika seorang mukmin dan mukminah keluar dari apa yang telah diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wal akhwat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu datang dalam rangka memuliakan manusia, bukan mengekang, bukan membatasi gerak-geriknya, bukan menghalangi kebebasannya, bukan. Islam itu datang dalam rangka memuliakan manusia, baik kaum laki-lakinya ataupun kaum wanitanya. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh, kata Allah, kami telah memuliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dalam artian kami sediakan fasilitas berupa kendaraan buat mereka di daratan dan di lautan. Kami pun memberikan rezeki kepada mereka dari rezeki yang baik-baik. Bahkan kami lebihkan mereka dalam hal penciptaan. Luar biasa. Kurang apa pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam. Dan ini harus dipahami betul. Sehingga kita tidak gegabah kemudian mengatakan bahwa keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti aturan Allah, tidak menaati Allah adalah bentuk kebebasan. Sementara Allah telah memberikan kemuliaan yang besar kepada kita sebagai Bani Adam. Fasilitas apa yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dunia ini untuk kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia.
Kalau bicara soal kebebasan, hal apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang membuat kita terkekang? Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada perintah, ada larangan, ada yang halal, ada yang haram, ada batasan-batasan. Itu untuk kebaikan kita. Maka ikhwati fillah, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada kita, khususnya kaum wanita, adalah adanya pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan kaum wanita. Di antara pesan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqullah fin nisa." Hadis riwayat Muslim. Bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan kaum wanita. Kita diperintahkan untuk bersikap lembut kepada mereka. Kita diperintahkan untuk menampakkan kasih sayang kepada mereka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita dalam hal ini, bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarganya. Penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul kaum wanita, keluarganya. Makanya beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuan terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluargaku. Ini jelas kemuliaan yang diberikan oleh Islam untuk kaum wanita secara khusus. Kan aneh kalau kemudian ada sekelompok wanita yang yel-yel menyerukan kebebasan, emansipasi wanita. Aneh. Apa yang ada dalam Islam ini melebihi yel-yelnya mereka yang meminta kebebasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, istausu bin nisa'i khairan. Sampaikan pesan oleh kalian kepada kaum wanita, pesan-pesan kebaikan. Islam itu benar-benar menjaga kemuliaan muslimah, mukminah, kaum wanita. Bukti yang menunjukkan hal ini banyak sekali di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis juga demikian. Seperti misalnya Islam melarang kaum wanita melakukan tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sekali-kali kalian bertabarruj. Islam juga memerintahkan mereka untuk selalu tinggal di rumahnya. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Karena rumah itu hijab yang paling sempurna bagi kaum wanita. Demi menjaga kesucian dirinya, demi menjaga kehormatannya, demi menjaga kebaikannya.
Islam juga memerintahkan kepada kaum wanita untuk senantiasa menjaga auratnya, memakai pakaian yang baik sesuai dengan sosoknya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka mengenakan jilbab-jilbabnya. Islam juga secara khusus memerintahkan kepada mereka, kaum wanita muslimah, mukminah, agar menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sampaikan kepada kaum mukminat agar mereka menjaga, menundukkan pandangan-pandangannya dan memelihara kemaluannya. Islam melarang mereka untuk menampakkan perhiasan yang bisa mengundang kejahatan. Terjadinya hal-hal yang membahayakan diri mereka. Wala yubdina zinatahunna. Jangan sekali-kali mereka menampakkan perhiasannya. Bahkan soal bepergian pun diatur oleh Islam sedemikian rupa. Nabi mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Gak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dibarengi dengan mahramnya. Semua ini dalam rangka memuliakan kaum wanita muslimah, mukminah. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah tentu akan memperhatikan semua ini, karena ini adalah aturan yang Allah tetapkan. Seorang muslimah, mukminah yang baik akan menjunjung tinggi aturan ini. Akan memperhatikannya, akan menjaganya, akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikannya. Dan aturan atau perintah Allah itu berlaku di setiap waktu dan tempat. Tidak mengenal situasi dan kondisi. Karena aturan-aturan Islam itu selalu baru, nggak pernah mengalami keusangan. Nggak ada yang istilahnya kedaluarsa, itu nggak ada. Maka tetaplah menjadi muslimah yang terbaik. Tetaplah menjadi yang terindah, sebab kaum wanita itu perhiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Maka tetaplah menjadi yang terbaik. Tetaplah menjadi perhiasan yang memiliki nilai. Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan agar jangan sampai mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ.
Karena tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitan an tamilu mailan 'azima. Setan itu ingin agar kalian berpaling sejauh-jauhnya. Maka bersabarlah, tetaplah istiqomah menjadi yang terbaik. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, sebesar apapun fitnah yang terjadi, jangan sampai goyah. Dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang ataupun sempit, tetaplah istiqomah, tetap menjadi yang terbaik. Terbaik dalam pandangan Allah, terbaik dalam pandangan Rasulullah. Terbaik dalam Islam, terbaik dalam sunnah. Terbaik di tengah-tengah keluarga. Terbaik di tengah-tengah sesama. Ikhwati fillah rahimakumullah, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tetap menjadi yang terbaik, satu-satunya cara adalah ikuti jalan Allah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan ini. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Inilah cara agar kita menjadi tetap yang terbaik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, maka ada hal yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, al-imanu billah. Pupuk terus keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sadar bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, naik turun. Pupuk terus keimanan. Dan hati kalau dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan menjauh. Setan tidak berdaya. Setan tidak bisa menggoda. Di Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innamas sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya berkuasanya setan itu kepada orang-orang yang memang mengikutinya. Dan kepada orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah.
tidak punya keimanan. Tantangan ke depan bagi kaum muslimah khususnya semakin berat. Godaan semakin besar. Ada banyak hal yang bisa membuat seorang muslimah itu tergelincir. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam jauh hari mengingatkan bahwa wanitalah yang akan menjadi penghuni neraka terbanyak. Maka pupuk terus keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka senantiasa menunaikan zakat dengan baik. Walladzina hum li furuzihim hafizun. Dan mereka senantiasa menjaga kemaluannya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Makanya dulu ketika salah satu sahabat Rasul datang kepada Rasulullah SAW, kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dah." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat, aku tidak akan bertanya tentangnya lagi kepada seorang pun, kepada orang lain selain kepadamu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Ketahuilah bahwasanya keimanan ini sesuatu yang bisa melahirkan adanya rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keimanan ini akan membuat pemiliknya kokoh dalam menghadapi berbagai macam guncangan dan fitnah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 27, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan sebaliknya Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka teruslah perbaiki keimanan. Terus tingkatkan keimanan, jaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tetap menjadi yang terbaik. Dan inilah siratullah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus.
Dan berikutnya yang kedua adalah al-istiqamah. Istiqamah. Konsisten. Istiqomah atau konsistensi ini sesuatu yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang buruk, melindungi kita dari perkara-perkara yang mengandung unsur pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya mendorong kita untuk melakukan segala hal yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kaitannya dengan Allah, ibadah, di tengah-tengah keluarga, bersama anak, suami. Istiqamah, lakukan hal yang terbaik. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Seperti Allah firmankan di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, nggak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah yang begitu berat dirasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari ayat ini. Berat. Tapi kalau kita mau selamat, maka nggak ada cara lain. Kalau kita ingin tetap menjadi yang terbaik, tidak ada cara lain selain dari istiqamah, menjaga konsistensi. Karena istiqomah itu kumpulan dari semua kebaikan. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah, bisa tetap menjaga dan menumbuhkan keimanan? Ada hal-hal yang bisa menjadi pendukung hal tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ilmu. Maka jangan pernah lelah menuntut ilmu. Jangan pernah bosan hadir di majelis ilmu. Jangan pernah bosan mendengarkan pesan-pesan, nasihat-nasihat kebaikan dari kitab, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu akan menumbuhkan rasa takut. Ketika rasa takut tumbuh, maka iman pun menguat. Di Quran surat Fatir, Allah mengatakan, Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kadar keimanan dan keistiqomahan itu ditilai dari ilmu. Semakin meningkat ilmu seseorang, pengetahuannya tentang Allah, tentang agamanya kuat, maka
semakin meningkat dan kuat pula keimanan dan istiqomahnya. Jadi percuma kita bicara soal iman, bicara soal istiqomah kalau tidak pernah perhatian terhadap yang namanya ilmu, apalagi wanita. Banyak hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena banyak hal yang mesti dikerjakan oleh kaum wanita. Baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum. Bagaimana bisa menjadi seorang muslimah yang baik kalau tidak memiliki ilmu, kalau tidak punya kesemangatan untuk belajar? Banyak tugas dan kewajibannya yang kalau dia kerjakan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, maka pahalanya besar, kedudukannya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyum imra'atin, wanita mana saja yang salat khamsaha, senantiasa menjaga salat 5 waktunya, shamat syahraha, menjaga saum di bulan Ramadannya, wa ta'at ba'laha, senantiasa menampakkan ketaatan kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Salat membutuhkan ilmu, saum membutuhkan ilmu, ketaatan kepada suami juga membutuhkan ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah taubat wal istighfar. Taubat dan istighfar. Ini hal penting yang menjadi sebab terus tumbuhnya keimanan dan istiqomah agar menjadi yang terbaik. Taubat wal istighfar. Taubat ini sesuatu yang bisa menghapus kesalahan yang dilakukan. Istighfar memberikan cahaya, menghidupkan hati. Di Quran surat Al-A'raf ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifum minasyaiton, kalau setan membisikkan kepadanya untuk melakukan satu pelanggaran, melakukan dosa, tadzakkaru, mereka segera ingat. Fa idza hum mubsirun, kemudian mereka sadar akan kesalahan-kesalahannya. Mereka melihat kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Jadi penting selalu istighfar, rujuk ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat. Nggak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Makanya setiap selesai melakukan ibadah, sholat misalnya, kita diperintahkan untuk mengucapkan istighfar,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila terjadi banyak kekurangan dalam kita menjalankan ibadah kepadanya. Sesibuk apapun seorang muslimah dalam menjalani aktivitasnya, tetap sediakan waktu untuk istighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada banyak kesalahan, kekeliruan yang dilakukan, atau ada kekurangan dalam khidmat terhadap suami, menjaga anak-anak. Maka penting taubat, istighfar, basahi lisan dengan kalimat istighfar setiap waktu, setiap saat. Rasulullah saja istighfar 100 kali sehari, 70 kali sehari. Intinya perbanyak. Semampu yang kita bisa. Berikutnya yang ketiga adalah ad-du'a. Jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan menempuh jalan Allah, mengikuti jalan Allah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang berdoa saja nggak bisa. Berdoa saja nggak berdaya. Berdoa saja tidak mampu. Nggak ada susahnya kok berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ajazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling tidak berdaya adalah orang yang nggak bisa berdoa. Yang berdoa saja nggak mampu. Allah berikan jaminan kok kepada kita. Kalau kita berdoa kepadanya, Allah dekat dengan kita. Allah kabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hambamu yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Kita semuanya lemah. Jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta segala hal kepada Allah. Berdoalah untuk keselamatan diri, berdoalah untuk keselamatan suami, berdoalah untuk keselamatan anak-anak, berdoalah untuk keselamatan keluarga, berdoalah untuk keselamatan kaum muslimin. Berdoalah agar tetap istiqamah menjalankan perintah Allah. Berdoalah agar tetap diberi kekuatan menjaga hukum Allah, aturan-aturan Allah. Berdoalah agar dilindungi dari segala hal yang bisa membahayakan agama. Berdoalah kepada Allah dari segala hal yang bisa memalingkan keistiqomahan. Kaum muslimah harus sadar bahwa dirinya sangat rentan menyimpang. Maka berdoa.
memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Untuk menjadi yang terbaik bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadilah sebagai muslimah yang salihah, muslimah yang multazimah. Komitmen, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agamanya. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberi manfaat, pencerahan, pengingat untuk kita semua, karena pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh peringatan, nasihat, wejangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.